Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati ibu-ibu dewan juri, ibu-ibu panitia lomba mubalighat pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur, serta para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan sehingga kita bisa menghela nafas segar sampai hari ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas Rasulullah SAW yang telah mewariskan dua pusaka kepada kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila kita memegang keduanya, maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya. In tamassaktum bihima lan tadillu abada. Yang ketiga, izinkan saya di sini Qudratul Bahiroh dari pimpinan daerah Aisyah Anjuk dengan nomor urut 20 ingin menyampaikan tausiah singkat dengan judul Menjadi Perempuan Hebat. Terlahir sebagai perempuan itu bukan pilihan, tapi menjadi perempuan hebat itu adalah pilihan terbaik. Lalu bagaimanakah cara kita menjadi perempuan hebat? Seperti apakah perempuan hebat itu? Apakah seperti Asyah istri Fir'aun, ataukah seperti Maryam, Khadijah, Aisyah, Fatimah dan lain-lain perempuan di sekeliling Rasulullah? Tentu mereka adalah contoh-contoh perempuan teladan yang sudah sampai kepada kita. Akan tapi pada dasarnya ada satu kriteria di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat tentang orang yang paling mulia di sisi Allah. Allah mengatakan, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kamu semua, min dzakarin wa untha, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami menjadikan kamu semua bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, lita'arufu, supaya saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu semua di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Titik tekan di sini adalah akramakum, inna akramakum indallahi atqakum. Atqakum, yang paling bertakwa di antara kamu semua. Maka apabila kita ingin menjadi perempuan hebat, jadilah perempuan yang paling bertakwa di sisi Allah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, apabila dipetakan kita sebagai perempuan ada di tiga ranah. Yang pertama ada di wilayah sebagai anak, yang kedua sebagai istri atau ibu, dan yang ketiga sebagai anggota masyarakat. Yang pertama sebagai anak. Seberapapun usia tua yang kita capai, kedudukan kita tetaplah seorang anak. Maka kewajiban kita dalam Islam adalah birrul walidain. Sebagaimana diungkapkan di dalam Al-Quran, salah satunya adalah wabil walidaini ihsana. Wabil walidaini, dan dengan kedua orang tua ihsana, hendaklah berbuat baik. Maka sebagai anak kita harus tahu bagaimana cara berbuat baik kepada kedua orang tua di saat mereka masih hidup dan di saat mereka sudah meninggal dunia. Yang kedua, perempuan sebagai istri atau ibu. Apabila kita memutuskan diri kita untuk menikah, maka ada satu konsekuensi yang harus kita pegang.
yaitu bahwa kita akan memiliki seorang suami yang harus kita taati dan akan memiliki anak yang harus kita asuh dengan penuh rasa tanggung jawab. Maka untuk konsekuensi ini kita membutuhkan ilmu yang cukup, ilmu yang tidak selesai dipelajari hanya di kelas atau di pertemuan, tapi harus kita pelajari terus-menerus sepanjang hayat. Bagaimana menjadi istri yang baik, bagaimana menjadi ibu yang baik. Kita harus tahu kemampuan kita supaya kita tidak hancur di tengah perjalanan. Ma halakam ru'un arufa qadra nafsi. Seseorang itu tidak akan hancur apabila dia mengetahui kemampuan dirinya. Maka kita harus tahu kemampuan kita sehingga kita bisa mengupgrade setiap saat. Karena perempuan sebagai istri atau ibu memiliki kewajiban bersama-sama suami untuk menjadikan rumah penuh ketenangan, cinta kasih dan rahmat, sakinah, mawadah, warahmah, sehingga terbentuk baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Maka persoalan seberat apapun yang ditemukan di tengah rumah tangga nanti, jangan sampai rumah tangga itu menjadi pecah dan kita tidak bisa meraih atqakum sebagaimana di dalam Al-Quran itu. Yang ketiga, perempuan sebagai anggota masyarakat. Ibu-ibu yang berbahagia, kita para perempuan memiliki profesi yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Walaupun kita sama-sama di dalam satu organisasi yaitu Aisyah yang juga memiliki peluang yang sama untuk beramal soleh, beramal ma'ruf nahi munkar. Akan tapi di profesi kita yang berbeda-beda itu kita juga bisa untuk melaksanakan amal soleh dengan maksimal sehingga meraih derajat atqakum. Kita memiliki peluang yang sama satu sama yang lain, laki-laki dan perempuan. Sebagaimana disampaikan oleh Allah di dalam surat An-Nahl ayat 97, man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila sholihan, barang siapa beramal soleh, min dzakarin aw unsa, dari seorang laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia adalah seorang yang mukmin, falanuhyiyannahu, maka kami akan berikan dia kehidupan hayatan thayyibah, sebuah kehidupan yang baik, walanajziyannahum, dan akan kami beri balasan mereka, ajrahum, dengan pahala mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan sebaik-baik apa yang sudah mereka kerjakan. Maka kita harus terus-menerus belajar untuk menjadi perempuan hebat dimanapun kita berada. Demikian tausiah singkat yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah, nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.